Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Oke, jadi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kamu telah memenuhi panggilan Ibu untuk ke ruang BK hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa Ibu, cuma bingung Kak sebenarnya kenapa aku dipanggil Kak. Oke, kamu masih bingung kenapa dipanggil sama Ibu di ruang BK. Tapi sebelumnya Ibu tahu kamu ini siswa pindahan kan dari sekolah sebelah? Iya. Ya, oke. Ibu mau tanya sekarang, bagaimana perasaan kamu di sekolah baru ini? Perasaanku biasa Ibu, kayak datangnya saja sekolah, tidak ada rasa apa-apa. Oke, perasaannya biasa, belum merasakan apa yang begitu perasaan yang menunggu-nunggu itu di sekolah ini. Tapi begini, Ibu sebenarnya beberapa minggu terakhir ini memperhatikan kamu di kelas. Kan biasa Ibu sering keliling di sekolah. Nah, itu kalau Ibu lewat di depan kelas kamu, Ibu sering lihat kamu tuh sering menyendiri, sering di sudut-sudut kelas begitu. Kamu terlihat diam saja, tidak bergaul dengan teman-teman. Itu kenapa? Coba ceritakan pada Ibu apa yang terjadi. Enggak Ibu, cuma aku suka saja menyendiri. Oke, kamu memang orangnya suka menyendiri. Iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa kamu suka menyendiri? Padahal kan di sekolah harusnya kita berbaur dengan teman yang lain. Coba ceritakan. Tidak Ibu, kayak nggak ada juga temanku di sini Bu, makanya masih sering kak menyendiri. Oke, kamu masih belum punya teman di sekolah baru ini. Terus Ibu mau tanya, perasaan kamu sejauh ini di kelas, apakah ada hal-hal yang mengganggu di kelas kamu saat ini? Tidak ada Ibu, tidak ada itu temanku yang mengganggu. Oke, sejauh ini tidak ada teman yang mengganggu seperti itu. Iya. Lantas kenapa kamu menutup diri kepada teman-teman yang lain? Susah diceritakan Ibu. Oke, kamu masih susah menceritakan kepada Ibu. Tapi di sini Ibu tekankan bahwa semua yang kamu ceritakan kepada Ibu akan Ibu jamin kerahasiaannya. Jadi Ibu tidak bakal sampaikan informasinya kepada orang lain selain kita berdua di dalam ruang konseling ini. Jadi kamu harus percaya sama Ibu supaya kita bisa menemukan solusi untuk kamu supaya nantinya tidak menyendiri lagi seperti yang Ibu amati. Kan bagaimana perasaanmu sekarang? Sebenarnya bisa aja cerita Ibu, cuma sebenarnya takut Kak Ibu. Oke, kamu takut kenapa? Takut Kak, karena kan sebenarnya itu pindah Kak ke sini karena dulu Kak di sekolah yang lama Ibu. Oke. Terus kamu mendapat bullying dari sekolah sebelumnya. Bisa diceritakan lebih lanjut apa yang terjadi di sekolah sebelumnya? Biasa Kak itu Bu, kalau kayak di kelas kayak coba Kak jawab pertanyaannya dulu kayak diketawain Kak, terus apa kok suka suka itu, atau kayak kalau biasa teman-temanku ada temannya yang lain jadi kayak dikucilkan Kak Ibu. Oke, jadi di sekolah sebelumnya kamu merasa dikucilkan oleh teman-temanmu. Selain itu, apakah ada perlakuan mereka yang tidak kamu sukai saat ketika berada di sekolah sebelumnya? Banyak sebenarnya Bu, kayak
kalau mereka pergi di kantin terus bilang ikut kak, jangan mau deh, kayak ada mengganggu kok saja, aja kok sendiri. Oke. Kalau sama itu teman-teman gamenya ibu deh, gitu nih bu. Terus kalau pelajaran suruh dibagi kelompok guru atau pak guru, nggak ada yang musim saya ibu, pasti sama teman-temannya mereka juga belajar sama psikolognya. Oke, jadi sebelumnya boleh Ibu tanya kenapa mereka berperilaku seperti itu kepada kamu? Apakah ada hal yang sudah disampaikan sebelumnya kepada kamu sehingga mereka berperilaku seperti itu kepada kamu? Nggak tahu kan juga bu apa salahku, cuma memang itu mereka dari SD ke sana bu, dari SD juga teman. Terus saya tidak ada satu SD ku yang bertemannya di kelasku, jadi begitu nih mereka berteman memang nih, dan tidak ada teman akrabku di kelas itu. Oke, jadi mereka sebenarnya sebelumnya sudah sama dari sekolah sebelumnya. Jadi ketika naik ke sekolah itu kamu tidak memiliki teman karena mereka sudah menemukan para teman dekatnya. Iya. Apa seperti itu? Begitu. Oke, kalau untuk sekolah yang sekarang apakah kamu merasa hal yang sama dengan sekolah sebelumnya? Nah, kalau masalah teman bu, saya di sini karena nggak ada juga temanku di sini, nggak ada orang yang aku kenal ini. Oke, kamu merasakan hal yang sama dengan sekolah sebelumnya. Tapi sebelumnya apakah memang beberapa teman kamu yang saat di kelas kamu ada yang berperilaku persis seperti di sekolah kamu sebelumnya? Kayaknya nggak ada di sini karena kalau pembagian kelompok juga biasanya kan ada di kelompokmu, kalau juga ada yang sama, atau kalau jam istirahat juga ibu biasanya kan ada ke kantin dulu, cuma saya yang tidak mau. Terus kalau yang masalah pembagian kelompok, kalau masuk ya bu, daripada tidak ada kelompokku, cuma di kelompok juga diam-diam ya. Oke, jadi Ibu melihat sebenarnya teman kamu sudah ada pergerakan untuk mengajak kamu berinteraksi, cuman memang kamunya yang masih belum bisa terbuka dengan teman barumu. Bisa Ibu tahu kenapa kamu masih belum bisa begitu terbuka pada mereka? Padahal kan mereka sudah ada action untuk mengajak kamu di luar, seperti mengajak untuk satu kelompok. Itu kenapa? Aku ibu takut jago, takut nanti berharap sama mereka, kalau aku anggap mereka baik, ternyata nanti ujung-ujungnya sama dia jangan sama aku. Apalagi mereka kan dari SD kan disini sama tuh, kan mereka dari kelas 7 sama kayak di sini, pasti ada juga teman akrabnya mereka masing-masing. Tapi kalau ujung-ujungnya juga meninggalkan dari mungkin dari awal saja jangan kakak dekat. Oke, Ibu paham perasaan kamu. Kamu masih takut untuk membuka diri pada mereka karena takutnya nanti di belakang akan terjadi hal yang sama seperti teman kamu sebelumnya. Tapi pernah tidak kamu mencoba untuk menerima ajakan itu? 1 atau 2 kali momen kamu seperti menerima ajakan mereka atau malah mengajak mereka interaksi duluan. Apakah hal seperti itu pernah terjadi? Kalau yang ajakan kelompok tuh terima itu kali aku bilang daripada nggak ada teman kelompokku, kali itu tugas kelompok. Tapi kalau ajakan ke kantin tidak, bukan untuk ku antisipasi memang ibu untuk tidak ke kantin sebenarnya, karena mama aku juga udah tahu kalau karena kak guru di sekolah lama aku masalah yang seperti itu, jadi
makan apa saja kelas, supaya tidak perlu nengkak ke kantin ibu. Kalau yang berinteraksi duluan tidak bu, masih malu, takut. Oke, Ibu melihat kamu memang masih ada perasaan malu untuk bergabung dengan teman-temanmu, tapi kamu juga harus mencoba untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan kepadamu supaya nantinya kamu bisa bergaul dengan baik dengan mereka, dalam artian kalian bisa menciptakan interaksi yang baik di kelas. Apalagi kan kamu harus membangun hubungan yang baik dengan semua warga sekolah. Bagaimana menurutmu? Mau aja bu, cuma itu juga takut kak, nanti kecewa juga lagi karena di sekolah sebelumnya kan tuh selalu aja ada temanku, saya ajak duluan mereka, tapi begitu responnya. Nanti kalau begitu advising, begitu juga responnya, tapi kak pindah-pindah sekolah, kalau aku suka pindah lagi. Oke, jadi ternyata sebelumnya kamu memang mengalami perasaan yang cukup dalam ya, sehingga takut untuk memulai kembali. Sekarang Ibu tanya, menurut kamu apakah perasaan kamu, perilaku kamu saat ini sudah benar arahnya untuk kedepannya? Nggak aku tahu sih bu, cuma kalau begini terus kak juga mungkin sampai lulus nanti tidak akan ada teman. Oke, kita mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi kamu setelah lulus masih sama sekali tidak memiliki teman. Apakah kamu siap dengan konsekuensi itu? Nggak tahu, karena aku suka ya kalau memang akan seperti itu, tapi tidak bisa kak juga terima lagi kalau akan dapat kak penolakan, rasa tidak diterima itu. Kalau harus kak mencoba dekat sama mereka, nanti ujung-ujungnya mereka tidak terima aja. Oke. Jadi sejauh ini Ibu melihat kamu masih takut akan penolakan, cuman kamu sudah sadar bahwa sebenarnya itu tidak benar, karena kedepannya bisa membuat hubungan kamu dengan teman-teman makin parah begitu sampai kamu lulus nantinya. Sekarang Ibu tanya, apakah ada perasaan-perasaan yang paling sering muncul ketika kamu ingin memulai berinteraksi dengan teman-temanmu yang sekarang? Coba sebutkan tiga perasaan kamu. Perasaanku tuh Takut akan takut kak dicuekin bu, oke. kak dicuekin, terus takut kak lagi apa kak Oke. yang begitu terus yang malu juga bu. Lalu Takut kak kecewa bu. oke, kamu takut kecewa dengan perlakuan yang mereka berikan. Tadi yang pertama kamu takut dicuekin. Memangnya kenapa kalau mereka mencuekin kamu? Apa yang kamu rasakan? Ya pasti sedih kak kalau dicuekin kak, ya, masa harus kak mengalami hal yang sama walaupun beda di tempatnya. Tapi itu sudah terbukti tidak ada beberapa teman yang mencueki kamu ketika kamu mulai mau berbicara dengan mereka? Tidak, iya bukan, memang belum dicoba. Oke, itu belum terbuktikan. Itu satu. Yang kedua tadi malu. Kamu masih malu dengan teman-teman mereka. Kenapa kamu masih malu? Padahal kan mereka di awal sudah menerima kehadiran kamu di kelas mereka. Nah itu bukan mereka kayak akrab memang dia, nanti kayak di sana kak apa ibu pokoknya malu kak bu. Oke, kamu masih malu. Ada mereka berteman memang minat saya teteh, mungkin kan ada di temanku di situ bu yang kayak pastikan sih aman ada jika temani. Nggak tahu kan ibu tuh kalau ceritanya orang lain kak ini bu yang teman mereka.
Oke, kamu merasa seperti orang yang berbeda dengan mereka ketika mereka sudah menemui kumpulannya. Apakah mereka memang memperlihatkan perilaku bahwa kamu harusnya malu bahwa kamu itu bukan bagian dari kita? Apakah mereka pernah bersikap seperti itu kepada kamu? Tidak, Ibu. Oke, yang kedua itu belum terbukti. Yang ketiga, kamu takut merasa kecewa. Bentuk rasa kecewa itu seperti apa? Coba ceritakan. Ya, itu tadi Bu, kalau mencuci atau memiliki apakah kamu pindahan atau buat begitu aku kayaknya sebenarnya kalian nggak tahu sih kalau korban dulu. Oke, kamu takut kecewa ketika mereka mulai bereaksi ketika tahu bahwa kamu sebenarnya dulu adalah seorang korban bullying. Tapi untuk menghadapi rasa kecewa itu, apakah kamu memang sudah menduganya bahwa pasti saya akan kecewa? Padahal kan sebenarnya hal itu belum terbukti. Artinya kamu belum waktunya untuk kecewa. Kamu harus mencoba terlebih dahulu. Seperti itu. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Kepikiran Kak untuk mencoba sih. Oke, kamu sudah ada pikiran untuk mencoba. Coba sebutkan apa saja perilaku yang akan kamu coba, hal-hal yang akan kamu coba nantinya setelah keluar dari ruangan ini untuk berinteraksi dengan teman-teman kamu. Mungkin yang pertama Bu, akan iakan ajakannya ke kantin karena selama ini tidak pernah iakan, ya mungkin kayak usulnya mungkin mama aku jangan dulu bikinkan kabar hari itu. Terus yang pasti aja kabar kelompok akan iakan juga dan berpartisipasi pada kelompok itu, karena selama ini aku iakan sih karena yang memang harus diceritain berkelompok tapi tidak ada interaksi itu di dalam. Sama mungkin akan mencoba Kak untuk saya bicara duluan, duluan mereka atau saya ajak duluan, entah itu ke kantin atau berkelompok atau kegiatan lain. Oke, jadi Ibu lihat kamu sudah memiliki banyak hal yang akan kamu coba setelah proses konseling ini, dan Ibu harap setelah proses konseling kita ini berlangsung, kamu bisa menerapkan hal-hal itu di kelas kamu nantinya, bukan cuma di kelas, tapi di lingkungan sekolah juga, seperti itu. Dan sekarang ini mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah tahu sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya lakukan, tapi sebelumnya kenapa tidak saya coba? Itu sih kayak kenapa baru Kak kepikiran itu, kalau nggak bisa Kak sama kantin temanku yang bisa berjalan sama yang di sini mereka yang sebenarnya kuliah itu banyak sih, beda sekali sih memang dari awal penerimaannya sama temanku yang lama, kan temanku yang lama yang memang sama aku dari SD itu yang tidak ada terima maka dari awal. Yang ini terima dia dia sebenarnya cuma saya sih memang yang tidak ke mereka. Oke, jadi sebenarnya kamu sudah menangkap bahwa hal ini sebenarnya lucu. Kenapa tidak dari dulu saya menerapkan hal ini? Padahal kan dari awal sudah terlihat bahwa penerimaan mereka itu berbeda dengan teman-temanku yang di sekolah sebelumnya. Jadi sekarang Ibu dan kamu, kita sekarang punya goals, tujuan. Jadi tujuan kamu sekarang itu menerapkan hal-hal yang kamu katakan tadi di kelas atau lingkungan sekolah ini setelah keluar dari ruangan konseling ini. Oke, apakah kamu sanggup untuk melaksanakan semua yang kamu ucapkan tadi?
sanggup buat cuma pelan-pelan mungkin. Oke, mungkin bisa dicoba pelan-pelan oleh kamu. Nanti misalkan ada hal-hal yang mengganggu kamu atau misalnya kamu masih memerlukan bantuan ibu, silahkan datang ke ruang BK karena ibu di ruangan ini selalu bersedia untuk membantu kamu. Baik itu di luar masalah ini pun kamu bisa datang ke sini konsultasi sama ibu supaya kita bisa mencari solusi atas apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu seperti itu. Oke? Oke, Bu. Oke, jadi keluar dari ruangan ini kamu harus bisa menerapkan hal-hal yang kamu katakan tadi Ya. dan terapkan di lingkungan sekolah. Oke? Ya. Oke, terima kasih. Baru sampai Oke, boleh. Oke, iya.